Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Setelah sekian lama, kita tidak bisa bertemu secara tatap muka di kampus kita tercinta, yang mana lebih kurang 7 bulan kita menjalani KBM secara daring. Karena yang terjadi dewasa ini sungguh tidak terduga dan tidak dapat diprediksi akan seperti ini. Saya tidak mau menyebutnya apa, karena itu sudah terlalu sering diucapkan oleh orang-orang, baik di berita televisi, media sosial, dan lain-lain. Nanti teman-teman bosan mendengarnya. Yang jelas, inisialnya adalah COVID-19. Namun demikian, semoga teman-teman sehat selalu, betah di rumah, dan senantiasa bahagia. Baiklah, pertama-tama, yang terhormat Ibu Agustina Prativi Nugraheni, SPD MSI, dan Ibu Ayunda Putri Nilasari, SPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan 1, serta teman-teman ketiga yang saya banggakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini sebagai bahan diskusi kita semua nanti melalui media Telegram. Bicara soal materi akuntansi keuangan 1, kita telah sampai pada pertemuan kelima, di mana tepat kali ini giliran kelompok kami yang akan menyajikan materi. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 9. Pertama ada rekan saya yaitu Juniarta Francisca Huta Barat. Yang kedua ada Rizky Fauzi yaitu saya sendiri. Dan yang terakhir adalah Fani Himatul Amalia yang juga merupakan rekan saya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai laporan posisi keuangan, atau biasa disebut dengan neraca, yang istilah kerennya yaitu Statement of Financial Position atau Balance Sheet, di mana laporan ini merupakan salah satu dari 4 laporan keuangan di dalam konsentrat keilmuan akuntansi. Kami mengutip esensi dan substansi materi ini dari buku Kieso Weigan Warfield dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah Volume 1. Dari buku tersebut, kami telah membagi pokok atau intisari materi menjadi 4 bagian. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian dan fungsi laporan posisi keuangan. Yang kedua, batasan laporan posisi keuangan. Yang ketiga, klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, contoh kasus beserta analisisnya. Selanjutnya, kita masuk ke bab pengertian atau definisi. Laporan posisi keuangan pada dasarnya adalah salah satu dari 4 bagian laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas di mana akun-akun dalam laporan ini merupakan akun real yang dibagi menjadi 2 kategori, yakni aktiva atau aset dan pasiva yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Laporan ini menginformasikan tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan. Dengan kata lain, mencakup jangka waktu dan nominal dari investasi tersebut. Lalu, kewajiban kepada kreditur dan ekuitas atas sumber daya neto. Kemudian, laporan ini terdiri dari 3 elemen dasar, yakni aset, liabilitas, dan ekuitas, yang dihubungkan dan membentuk persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam arti kata, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur laporan posisi keuangan. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya tadi, yaitu pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh suatu entitas dari peristiwa masa lalu
yang mana aset ini diharapkan memberi manfaat ekonomis berupa profit bagi entitas tersebut dalam kegiatan operasinya di masa depan. Aset terdiri dari liabilitas ditambah ekuitas. Kemudian yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban suatu entitas berupa uang maupun pelayanan di periode berjalan atas peristiwa transaksi ekonomi di masa lalu yang mengakibatkan arus kas keluar. Karena saldo normal dari liabilitas adalah berada di posisi kredit. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Fungsi laporan keuangan yaitu 1. Likuiditas. Secara tidak langsung, likuiditas menggambarkan berapa lama perusahaan untuk melunasi liabilitas lancarnya dengan harta lancar atau aset lancar. Biasanya, semakin besar tingkat likuiditas, semakin rendah risiko kegagalan dalam investasi. 2. Solvabilitas. Artinya adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat solvabilitas, semakin rendah tingkat kegagalan dalam investasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk mengubah jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon needs and opportunity tidak terduga. Secara umum, semakin tinggi fleksibilitas keuangannya, semakin rendah kegagalan dalam investasi. Batasan laporan posisi keuangan. 1. Biaya historis. Aset dan liabilitas sebagian besar dilaporkan berdasarkan biaya historis yang menghasilkan laporan yang tidak relevan. 2. Valuasi dan estimasi. Penentuan pos-pos akun mana saja yang akan dilaporkan, baik itu aset, liabilitas, maupun ekuitas. 3. Off-balance asset. Kondisi di mana perusahaan tidak melaporkan beberapa pos yang memiliki nilai keuangan, tetapi perusahaan tidak dapat mencatatnya secara objektif. Klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. 1. Aset lancar. Aset lancar terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya. Investasi jangka panjang terdiri dari 4 jenis, yaitu investasi pada efek seperti obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang, investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi seperti tanah, investasi penyisihan dana khusus seperti dana pelunasan obligasi, dana pensiun atau dana perluasan pabrik, investasi pada entitas anak atau entitas asosiasi non-konsolidasian. Aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, gedung, mesin, furniture, peralatan, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini meliputi paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Aset lainnya. Beberapa pos aset lainnya mencakup seperti biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan piutang tidak lancar. Pos lain yang dapat dimasukkan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas dan efek yang dibatasi penggunaannya. Aset lancar. Aset lancar terdiri atas persediaan, piutang, biaya dibayar di muka, investasi jangka pendek, kas. Ekuitas. Ekuitas terdiri atas modal saham, premi saham, saldo laba, akumulasi penghasilan komprehensif, saham treasury, kepentingan non-pengendali. Modal saham. Nilai pari atau nilai yang dinyatakan pada saham yang diterbitkan. Modal saham mencakup saham biasa dan saham preferred. 2. Premi saham. Selisih jumlah yang disetor dengan nilai pari atau nilai yang dinyatakan. 3. Saldo laba. Laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan. 4.
akumulasi penghasilan komprehensif lain, jumlah keseluruhan pos penghasilan komprehensif lain. 5. Saham treasury, umumnya jumlah saham biasa yang dibeli kembali. 6. Kepentingan non-pengendali, bagian dari ekuitas entitas anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang meliputi 1. Aktivitas pendanaan, 2. Aktivitas operasi, 3. Provisi. 1. Aktivitas pendanaan. Kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan khusus seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan wesel bayar jangka panjang. 2. Aktivitas operasi. Kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan yang biasa, seperti kewajiban pensiun dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan. 3. Provisi. Kewajiban yang tergantung pada saat terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah utang atau penerima pembayaran atau tanggal utang seperti jasa atau produk yang memberikan jaminan, liabilitas lingkungan, dan rekonstruksi sering disebut sebagai provisi. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek meliputi 1. Utang perolehan barang dan jasa, 2. Pembayaran diterima di muka, 3. Liabilitas lain dalam tempo 1 tahun. 1. Utang perolehan barang dan jasa. Utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa, yaitu utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. 2. Pembayaran diterima di muka. Pembayaran diterima di muka atas penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa diterima di muka atau pendapatan langganan diterima di muka. 3. Liabilitas lain dalam tempo 1 tahun. Liabilitas lain-lain yang pelunasannya akan berlangsung dalam siklus operasi atau 1 tahun, seperti bagian dari obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi liabilitas seperti liabilitas garansi. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan dengan format aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Majestic Computer, neraca, untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Aktiva lancar, kas 52.950, wesel tagih 40.000, piutang usaha 60.880, piutang bunga 200, persediaan barang dagang 62.150, perlengkapan kantor 480, asuransi dibayar di muka 2.650. Total aktiva lancar sebesar 219.310. Properti, bangunan, dan peralatan. Tanah 10.000, peralatan toko 27.100, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 5.700 menjadi 21.400. Peralatan kantor 15.570, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 4.720 menjadi 10.850. Total properti bangunan dan peralatan sebesar 42.250. Jadi total aktiva sebesar 261.560. Kewajiban lancar. Utang usaha 22.420, wesel bayar bagian lancar 5.000, utang gaji 1.140, sewa diterima di muka 1.800, total kewajiban lancar sebesar 30.360. Kewajiban jangka panjang, wesel bayar jatuh tempo tahun depan sebesar 20.000, jadi total kewajiban sebesar 50.360. Ekuitas pemilik, modal parking 211.200, jadi total kewajiban dan ekuitas pemilik sebesar 261.560. Jadi kesimpulannya adalah total saldo aktiva sama dengan total saldo kewajiban ditambah saldo ekuitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa sedikit memberikan pemahaman akan laporan posisi keuangan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam bertutur kata. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan materi ini via Telegram.
Itu saja dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.